Hai keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Sekarang saya mau kasih contoh ya bagaimana cara repotting yang benar dari media lama ke media baru untuk tanaman rumpun ya. Untuk tanaman rumpun, rumpunnya itu bukan hanya rumpun satu tapi rumpun lebih dari dua ya. Jadi bagaimana cara repottingnya, apa aja yang harus kita perhatikan saat kita melakukan repotting tanaman rumpun. Tonton videonya sampai habis. Check it out. Oke, ini ada legasi merah. Ini aglonema legasi merah. Kemarin saya beli sengaja rumpunan dan mau saya repotting ya. Ini posisinya begini ya guys. Nih anaknya ini masih dikit-dikit daunnya, terus ini masih ke lakban ya. Nah tapi anaknya masih sedikit-sedikit daunnya. Nanti coba kita lihat bagaimana cara repottingnya ya. Ayo nonton lebih dekat. Ini tanamannya gini ya, 1, 2, 3 daun, 4 daun plus. Yang ini tunas barunya baru 1 daun plus ya. Wah ini udah lumayan banyak nih, udah lumayan banyak, mungkin bisa dipanen yang ini. Tapi ada juga yang belum bisa dipanen. Atau misalnya mau kita rumpunin juga boleh ya. Nah ini kan masih media lamanya ya. Ini masih pakai media lama. Coba lihat ya. Oke. Ini memang dasarnya pakai styrofoam dari sananya. Ya ini media lamanya nih guys. Ini caranya ya. Kalau misalnya memang mau kita repotting, udah kayak gini ya. Kayak gini, bisa langsung kita cemplungkan di pot yang baru ya. Bisa kita cemplungkan ke pot baru tanpa kita harus obrak-abrik ininya ya. Saya contohkan ya, saya contohkan. Ini seperti ini toh ya. Ini saya kembalikan aja dulu ke asalnya karena saya nggak pakai ini ya. Kan banyak nih ceritanya ya, banyak yang nggak berani motong ya. Banyak yang tidak berani motong. Terus gimana Bu? Aku kan mau pakai fermetan, tapi aku itu mau subur tanamanku, tapi aku nggak berani motong. Caranya gimana sih Bu? Gitu. Gimana sih caranya? Aku tanamanku sudah rimbun-rimbun, apalagi seperti kayak misalnya punya Big Roy gitu kan, yang daunnya lebar-lebar. Masa harus aku potong sih Bu? Kan aku pengen dia rimbun. Nah caranya begini ya. Siapkan fermetannya. Oke, ini kita siapkan fermetannya. Ini kita simpan aja di bagian bawah ya. Ini ya, ini fermetan dari tanggal 31, bisa dilihat ya guys nih. Tanggal 31 bulan 5 ya. Ini udah 5 bulan lebih ya. Terus coba lihat, ini fermetannya masih bagus ya. Tuh, masih bagus nih ya. Masih bagus, tuh tinggal kita masukkan ke bawah ya. Jadi fermetan itu apa ada masa kadaluarsanya? Nggak ada ya guys, nggak ada kadaluarsanya ya. Ini kita masukkan di dalam. Oke, ini saya buka sampel tadi ya. Jadi fermetan itu bisa dipakai sampai kapan? Kapanpun nih. Tuh pakisnya masih ada nih. Ini kenapa warnanya lebih gelap? Ini karena belum dicuci aja. Nanti setelah dicuci dia akan bersih warnanya ya. Tuh. Nanti perlitnya kelihatan kalau sudah dicuci. Nah, baru ini tanamannya kan begini. Oke. Tanamannya begini. Ini kan banyak akarnya coklat ya guys. Ini bukan akarnya fermetan ya guys tuh. Kayak gini. Kalau akar di tempat saya itu putih bersih ya guys. Coba saya kasih contoh ya. Ya, kalau misalnya media lain itu kayak gini nih ya. Tuh, akarnya kan banyak coklat-coklat kayak gini nih. Ya. Tapi kalau fermetan itu kayak gini. Coba lihat. Ini potnya saya masih pakai pot 13, sudah ada anaknya. Ini Legacy White ya. Legacy White. Basah. Coba lihat. Akarnya guys. Putih bersih, putih purih. Nih, putih bersih. Ya. Putih bersih ini perlu repotting kayaknya ya. Anaknya sampai nih akarnya udah sampai atas-atas nih, tuh. Sampai atas-atas tuh, putih semua akarnya. Ini perlu repotting saya nih. Oke. Berarti dia harus saya letakkan aja di dekat-dekat sini biar saya jangan lupa nanti repottingnya. Jadi seperti itu.
Kalau akar di rumah fermentan itu putih-putih. Saya duduk kembali ya. Nah, caranya gimana ini? Jadi ini kalau memang tidak mau motong ya, tidak mau motong, ini tinggal kita masukkan aja seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini. Kita tambahin fermentannya seperti ini. Nih, ya saya kasih opsinya ya. Saya kasih opsional atau pilihan ya. Hidup itu penuh dengan pilihan kok ibu-ibu ya. Terus ditanya, akar coklatnya dibuang nggak? Itu akar coklatnya masih bisa cari makan. Terus kan dia rumpunan ya. Rumpunan. Kalau misalnya rumpunan kita buangin akarnya, kasihan kan? Kasihan. Tuh, ini opsi pertama adalah kita tinggal menambahkan fermentan ya. Seperti ini. Oke, ya ini untuk tanaman yang rumpunan ya guys. Tapi kalau tanaman yang nggak rumpunan atau misalnya cuman tanaman tunggal ya, tanaman tunggal itu cuman satu pohon, lebih baik dikurangin akarnya, ya. Jadi ini untuk perlakuan tanaman rumpunan seperti ini ya. Habis itu nanti mau ditambahin pupuk slow release bisa ya. Tambahin pupuk slow release bisa, baru kita penuhkan ini sampai full segini. Ya, sampai segini. Itu opsi pertama. Jadi kalau misalnya tanamannya udah rumpunan, nggak usah diapa-apain, nggak usah dicuci, nggak usah diapa-apain, media lamanya dibawa, cemplungin ke pot yang lebih besar, isikan fermentannya ya, isikan fermentan di bawah, di samping, masukin tanamannya, lalu tinggal kita tambahin fermentannya sampai dia tertutup di sini, ya, sampai tertutup di sini, nih. Ini kan tanaman induk ya, kita tutup sampai di sini ya. Lalu habis itu setelah ditanam diapain? Tinggal disiram ngocor pakai air. Kita siram ngocor sampai sama air, lalu kita kasihkan Verliquid jika ada di rumah ya. Kalau misalnya nggak ada di rumah Verliquid, bisa pakai apa aja yang ibu punya di rumah yang memang fungsinya untuk penyiraman, monggo dipakai aja. Ini adalah opsi pertama. Opsi kedua bagaimana? Nah, kita lihat ya. Ini kan tadi anaknya ada yang 5 daun, ada yang 1 daun ya. Nah, opsi keduanya adalah ini saya bongkar ya. Saya bongkar. Opsi kedua adalah ya. Opsi kedua adalah pilihannya cuma 2 opsi kok. Yang simple. Kalau mau lebih sadis ya sadis kalian memang, cuman enggak usah ya. Ini kan daunnya sudah 1 2 3 4 5 ya. Jadi anak yang sudah 5 daun atau 3 daun plus itu kita pisah ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak yang sudah 5 daun itu kita pisah. Ini nggak usah diapa-apain, ini nih ponggol tuanya ini nggak usah diapa-apain, ini langsung kita pisah aja ya. Ini mau diambil dari pangkalnya kayak gini sejajar sama batang boleh kayak gini ya. Nih boleh saya potongin aja dulu, baru nanti ibu lihat ya cara saya perlakuannya ya. Baru ini ya, ini kita potong dari pangkalnya seperti ini boleh. Nih seperti ini kita potong dari pangkalnya boleh, tapi pastikan ya tidak ada masalah di batang. Tuh, ini ya makanya saya bilang kalau batang coklat kayak gini nih, akar yang tidak bagus ya, pasti lonyot dia. Nih bahkan ini sudah ada red spotnya nih. Tuh, sebentar saya cuci. Jadi karena ini batangnya banyak yang lonyot, jadi banyak yang ini tuh. Ini udah mulai ada spot-spot yang bergerombol kayak gitu, berkoloni ya. Padahal di sini ada tunasan nih guys, nih. Ada tunas, tapi gimana ya? Saya nggak mau penyakit ke tanaman yang baru. Dia baru, tanaman baru, walaupun itu ada bonggol, ini tetap tak pisah. Nih. Tuh. Dah, udah bersih nih. Ini nanti kita tanam tumplekin aja nih guys ya. Ini kan ada mata tunasnya ya guys, ada mata tunasnya. Ini akarnya kita buang aja semuanya ya. Ini akarnya juga udah coklat-coklat gini nih. Ini akar yang bikin problem ini guys. Ini akar yang bikin problem nih. Tapi ada mata tunasnya. Ini biasanya saya tumplekin aja nih. Saya titipin di sini nih. Tuh alokasian nih. Tuh saya tumplekin aja di sini. Ya kalau dia mau tumbuh. Buktinya ini ada yang tumbuh guys. Tuh ada yang tumbuh.
Ini tumplekan, saya nggak tahu itu aglonema apa. Saya tebengin aja dia di situ. Yang ini ya, nih. Ini kita mau bawa batangnya sampai di sini boleh, tapi kan tadi kita udah lihat di sini tuh udah mulai ada red spotnya. Udahlah, saya potongnya di sini aja, di sini. Saya bawain 2 batang ruas di bawahnya aja ya. Nih, dia udah 5 daun ya. Nah, waktu panen yang daun kayak gini nih nggak boleh dipanen nih guys. Sebenarnya nggak boleh dipanen nih, karena dia masih ikut sama induknya. Tapi kalau yang ini yang udah 4 daun ini boleh dipanen. Ya, ini dipanen aja kayak gini. Saya mau riset karena akarnya begitu warnanya ya. Lain cerita kalau akarnya kayak akar dari fermentan itu tuh. Ya, akarnya kan bersih, putih, pinter cari makan. Nah, ini diapain? Saya biarkan aja. Tuh, udah ada mulai spot-spot coklat ya. Nah, ini pilihannya. Terus ini lalu pilihan terakhirnya gimana? Ya, pilihan ketiganya. Tadi saya bilang 2 opsi, tapi ternyata di sini udah ada red spotnya, jadi 3 opsi. Ya, saya naikkan jadi 3 opsi. Opsi ketiga adalah ini dipotong guys. Ya, ini dipotong. Ini, nih, gini. Opsi ketiganya. Karena ini bisa jadi gagal nih. Gagal tumbuh yang ini juga bisa jadi kena penyakit. Bisa kena penyakit ya. Ini kita potong aja. Kita potong di sini. Ini loh. Kalau misalnya habis akar coklat kayak gini tuh warna batangnya aja udah nggak cantik nih kayak gini. Ya. Di sini curiga saya penyakitnya udah nyampe sini. Nah, saya motongnya nggak di sini lagi, saya motongnya di sini. Di sini nih. Ya. Ini opsi ketiga ya. Kita potong ininya juga. Tuh, hidup nggak ini? Hidup ya, hidup. Nah, kalau misalnya tadi milih opsi pertama ya, ini saya buang aja ya, ini saya buang bunganya. Nah, kalau misalnya tadi pilih opsi pertama, kita tanam semua di sini tadi dalam posisi semuanya tertanam, jangan lupa diregenerasi 2 bulan kemudian ya. Kalau misalnya memang kita putuskan kita tanam semuanya dengan fermentan, 2 bulan kemudian kita pangkasin, kita potongin, kita culikin anaknya, si induknya mau ditinggal atau mau diculik juga bisa. Itu 2 bulan kemudian ya, saat akar baru dengan fermentan sudah muncul. Oke, yang ini mau kita potong. Ini opsi ketiganya ya. Opsi ketiganya adalah kita eksekusi semuanya. Ini udah merah-merah kayak gini nih. Ini kita eksekusi semuanya. Tuh. Nih, saya eksekusi. Saya samatkan semuanya. Lalu ini bonggol diapain? Saya tanam di satu tempat ya. Kayak gini, bonggol seperti ini, apakah perlu dipotong? No, tidak usah dipotong-potong. Ini langsung tanam aja begini. Kalaupun mau dipotong, potongnya bagi 2 saja ya. Jangan banyak-banyak kalau mau potong. Nih. Tuh, kita potong bagi 2 gini aja. Tuh. Ya. Terus seperti ini. Ini digundulin. Saya gundulin karena akarnya semuanya coklat. Beda banget sama akar yang tadi saya kasih lihat di Legacy White kan. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya pun beli tanaman, udah di riset aja tanamannya gitu. Nggak usah takut, digundulin akarnya, cukur aja ya. Seperti ini tuh. Saya udah mempersenjatai Bapak Ibu itu dengan fermentan gitu. Jadi kalau misalnya mau digundulin, gundulin aja. Dah. Ini kita cuci. Terus ini kayak mana ini? Bonggolnya dibuang. Dosa dibuang. Ini namanya emak-emak eman-eman ya. Oke ya. Ini tadi pucuknya ya. Pucuknya ini saya lihat batangnya bersih di bawahnya ya. Kenapa ini ada begini bekas luka? Wah, kalau ada bekas luka kayak gini saya nggak mau ya guys. Gemes ya, kayak motong timun ya. Lalu ini yang kayak gini tanpa akar diapain? Direndam ya, seperti biasa. Direndam di larutan verliquid ya guys. Oke ya, ini akar yang nggak aktif guys. Tuh kayak gini nih, akar nggak aktif nih. Tuh udah ini udah coklat gini, ini yang akar nggak aktif. Nih kayak gini nih, ini aduh. Say, buat apa dipertahankan say? Paling kayak gini dia, kalau udah ujungnya kayak gini nanti dia paling buat cabang.
Ya, terus ini banyak penyakitnya. Ini udah coklat banget kayak gini, ini saya potong lagi nih. Saya nggak perlu kayak gini, ya. Kalau sudah ada batang kayak gini ya, batang akarnya coklatnya kayak gini, ini batangnya saya pisah nih. Nih, ya, baru yang coklat ini semua saya buang, ya. Tuh, kayak gini nih. Tuh, coba lihat ya. Ini kan akarnya coklat, ya. Ini udah nggak bisa lagi dia jalan kemana-mana. Udah putus dia di sini, akhirnya dia buat cabang di sini, dia buat cabang di sini, buat cabang di sini. Tapi ini seperti bom waktu, nanti dia bisa aja jadi sakit. Nah, jadi akar coklat kita buang saja. Oke guys, jadi jangan pernah takut dikurangin akarnya, karena tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang pintar, sudah diciptakan Tuhan dengan sedemikian rupa. Ya, kalau dia kurang makan, pasti dia akan bentuk tempat makannya, ya, pencari makannya. Oke, ini tadi sudah kita pangkasin tuh akarnya sampai jadi kayak gini ya. Ini kita riset tanamannya. Ini kita rendam di cairan verliquid ya, di larutan verliquid dengan perbandingan 1:100 selama 30 menit sampai 1 jam. Oke, see you in 30 minutes. Oke, sudah 30 menit. Tadi kita rendam di larutan verliquid ya. Tadi sudah saya kasihkan sama povidon iodin juga ya, supaya mempersingkat waktu, supaya tunggu agak sampai sedikit kering ya. Yang bonggolan ini saya apain? Ini nanti saya tanam ya. Saya tanam terpisah di pot yang terpisah ya. Ini saya ambil aja dari sini. Ini kan tadi fermetan ya. Fermetan ya. Lalu ini saya tanam ya. Saya tanamnya begini saja dia. Kalau dia masih mau ngasih anak ya syukur, alhamdulillah ya kan Bu ya. Nih, oke. Dah. Bu, Bapak semuanya, kakak adik. Dah. Lalu yang ini bagaimana? Ini tinggal kita tanam aja semuanya seperti biasa. Lalu ini kan banyak yang bilang harus pakai fermetan baby. Oh tidak harus ya. Hari ini kita hari fermetan ya. Nih tinggal kita tanam. Oke. Nih kita tanam. Legasi saya tadi ada 1, akhirnya jadi 6 ya. Tapi untuk siapa yang tidak mau motong, tadi kan saya kasih contohnya di bagian awal tadi ya guys. Nih di bagian awal tadi nggak usah dipotong, bisa ya. Kalau mau repotting tanaman rumpun seperti itu aja caranya. Tapi nanti 2 bulan kemudian ingat dipotong atau diregenerasi. Jadi diambilin anakannya dengan akar barunya ya. Nih seperti ini ya. Tinggal kita tanam seperti ini. Mau dipakaikan atau ditambahkan pupuk slow release boleh ya, tambahkan aja nggak apa-apa. Mau nggak dikasih juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi 1 tanaman. Nih, ini saya tambahkan aja di pinggir-pinggirnya. Saya langsung masukkan ya. Ini seperti ini. Tuh, tinggal saya tambahin fermentannya. Nanti ini kalau udah dicuci ya, udah disiram, nanti dia warnanya jadi kelihatan, perlitnya kelihatan ya. Kalau misalnya kayak gini ya perlitnya nggak kelihatan karena dia tercampur. Oke, ya sudah kita tanam semuanya. Enak banget lah pokoknya pakai fermentan ini, tinggal cemplung. Ya maaf saya berdiri ya, karena sudah harus berganti posisi. Ini tinggal kita siram ya guys. Ya tadi 1 pot, akhirnya jadi berapa pot ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pot ya. Yang ini bonggolnya legasi merah. Ini tinggal kita siram. Oke, ayo kita siram.
setelah kita siram ya, kita bisa berikan cairan verliquid yang tadi kita pakai rendaman ke tanaman yang tadi kita repotting ya. Boleh dikasih ke tanamannya. Tuh. Ya. Tuh bonggolannya. Oke? Oke, itu aja guys yang kita kerjakan hari ini, cara melakukan memperlakukan tanaman rumpun ya, aglonema rumpun. Ada opsi tadi, ada 3 opsi yang saya sebutkan. Dari yang pertama kita langsung cemplungin, kita tambahin. Yang kedua tinggal kita pisah anakannya yang bisa dipisah, indukannya kita tanam bersama anaknya yang 1 daun kita tanam. Yang ketiga adalah langsung kita babat habis, induknya kita ambil pucuknya, bonggolnya kita pisah di sini ya, karena bonggolnya sendiri sudah ada red spotnya. Walaupun anak-anaknya masih ada ya, sebelum penyakitnya menjalar, saya lebih menganjurkan opsi yang ketiga. Oke, itu aja video kita hari ini. Thank you semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, di subscribe ya YouTube channel Rumah Vermetan, dan di sharing ke teman-temannya yang lain ya. Saya akan melakukan live YouTube di saat subscribernya Vermetan sudah 10.000 ya. Saat subscriber sudah 10.000, saya akan live di YouTube dan giveaway. Oke? Jadi jangan lupa di subscribe, karena nanti kita akan ada giveaway live di YouTube. Oke ya? Stay tune selalu. Salam sehat, salam hijau dari Rumah Vermetan. Sarangi.